Apakah ketika Bapa berdaulat dalam mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia berarti bahwa Bapa Allah adalah Allah yang jahat? Mari kita akan jawab itu dalam pandangan sisi teologi. Saudara, yang pertama, Allah berdaulat, tapi dia bukan Bapa yang kejam atau Bapa yang jahat. Yesaya 53:10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dalam bahasa aslinya, kata itu dipakai kata hapes, saudara. Bukan senang menyiksa, tetapi adalah berkehendak dengan sebuah tujuan. Jadi, bukan jahat atau kejam, tetapi ada maksud penyelamatan di balik penderitaan Kristus. Saudara kasih Tuhan, yang kedua alasannya adalah penyalipan adalah rencana kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa kita bukan Bapa yang kejam, justru kasihnya begitu besar sampai rela memberikan anaknya. Allah sendiri yang menanggung penderitaan itu dalam diri Yesus, bukan melemparkan beban itu kepada pihak yang lain. Jawaban yang ketiga, saudara, tanggung jawab manusia tetap nyata. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23 dikatakan, dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang sudah ditentukan, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang berdurhaka. Disinilah terlihat sesuatu yang paradoks. Allah berdaulat dan salib bukanlah sebuah kecelakaan atau kegagalan. Tetapi yang kita harus melihat adalah manusia tetaplah yang bertanggung jawab atas pilihan dalam free will mereka. Orang Yahudi, Pilatus, bangsa Romawi, mereka lah yang berdosa mengambil inisiatif untuk menyalibkan Yesus. Jadi bukan Allah Bapa yang kejam, melainkan dosa manusialah yang membawa, dan pilihan mereka lah yang membawa mereka untuk menyalibkan Yesus. Yang keempat, saudara, salib adalah keadilan dan kasih Bapa yang bertemu di sana. Roma 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, salib adalah tempat Allah di mana menunjukkan keadilan. Dosa dihukum di salib dan kasih juga dinyatakan dengan membenarkan orang-orang berdosa oleh korban Kristus. Tanpa salib, Allah bisa dituduh lalai terhadap dosa. Tetapi dengan salib, Allah juga menunjukkan dirinya adil sekaligus penuh kasih. Jadi, kalau kita melihat apakah Allah Bapa kejam dengan mengorbankan anak-anaknya? Tentunya tidak. Salib justru menjadi puncak kasih Allah. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, siapa yang dikatakan paling jahat dan kejam? Sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Dosa manusia yang Yesus tanggung. Jadi saudara, dari hal ini kita bisa nangkep bahwa dengan anaknya yang tunggal diberikan sebagai korban untuk menebus dosa manusia, itu membuktikan bahwa kasih Allah yang begitu besar, bukan dia Bapa yang kejam dengan mengorbankan anaknya. Saya berharap dengan video ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Kemarin kita sudah bahas bahwa apakah ketika dalam peran salib ada peran daripada iblis, apakah berarti iblis berjasa? Tentunya tidak. Dan hari ini, apakah ketika Bapa menyerahkan anaknya berarti Bapa adalah Bapa yang jahat? Tentunya juga tidak. Dia Bapa yang penuh kasih dari kekekalan sampai kekekalan. Dia Tuhan yang berdaulat dan tahu apa yang dia sedang hendak kerjakan dalam rencana makro besar Allah ke dalam hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati. God bless.